Saudara-saudara, ya kemarin di video yang saya upload yang berbicara tentang Patrice Allegro dilaporkan, itu banyak sekali komentar-komentar yang mau mengatakan bahwa alasan Patrice Allegro dilaporkan adalah karena para pendeta nggak mampu membantah argumen. Padahal jelas, terlalu banyak video-video bantahan yang sudah diberikan, baik oleh Verbum Veritatis, Pendeta MYM, Pak Budi Asali, teman-teman TikTokers ya, bahkan saya sendiri, banyak sekali. Bahkan bantahan-bantahan saya itu kalimat per kalimat. Saya bantah satu persatu. Tapi memang Allegro itu kemudian ketika dibantah, dia nggak bisa membalas argumen atau membantah kembali, dia hanya melakukan yang namanya ya sirkular. Dia kembali memutar argumen dia dengan gaya yang lain, tapi sebenarnya dengan substansi yang sama. Dan sama sekali tidak menjawab bantahan yang diberikan oleh pihak-pihak Protestan. Begitulah sebenarnya cara main Allegro. Argumen sudah dibantah, dia membantah balik dengan argumen yang sebenarnya sama secara substansi, hanya dengan gaya yang berbeda. Ya, seperti itu. Dan yang melaporkan Patrice Allegro adalah ormas, bukan Protestan. Yang melaporkan itu ormas, bukan Kristen Protestan. Di dalam ormas itu ada orang-orang yang dari berbagai agama, termasuk katanya ada Katolik di sana. Jadi memang yang sebenarnya resah itu bukan Protestan, tapi masyarakat yang ada di NTT yang mungkin melihat bahwa apa yang Allegro lakukan itu berpotensi untuk ya melukai hati masyarakat, menyebabkan perpecahan, ya perseteruan dan sebagainya. Karena memang apa yang Allegro sampaikan di beberapa video itu sangat tendensius dan sangat-sangat tidak baik, saudara-saudara. Coba dengar lagi video-video ini. Klerus Katolik ini minta pemerintah Indonesia membubarkan agama Kristen Protestan dari Indonesia. Protestan tidak jelas katamu, hati-hati Romo, Anda bisa dilaporkan dengan dasar penelitian dan Anda harus mengetahui negara mengakui dan menjamin Protestan sebagai agama yang resmi dengan kekacauannya sekarang. Pemerintah tidak mengurus isi agama. Ya, legal kan kita ngomong, saya orang Kristen sejati. You orang Kristen abal-abal, lu mau datang ganggu saya. Berhenti, jadi Protestan bubar. Kalau saya suruh pemerintah kasih bubar sih, lebih kacau orang Katolik. Menurut Romo Katolik ini, Kristen Protestan jauh lebih berbahaya dibanding Islam intoleran. Ya, itu ancaman besar kekristenan adalah Protestan, bukan Islam. Ya. Islam itu memang ajaran yang beda dan semua orang Kristen tahu itu bukan Kristen. Tapi Protestan itu yang serigala berbulu domba, itu yang bahaya. Kamu Kristen yang bukan Kristen. Kamu itu sebenarnya ateis berbungkus Alkitab. Ya, supaya kamu tahu. Masa mau jadi Kristen tapi tidak mau jadi Kristen. Mau sebut diri Kristen tapi tidak mau menjadi Kristen. Itu Protestantisme, itu antikristus yang sebenarnya. Ya. Jadi itu yang harus diberantas. Sistem Protestantisme, bukan orang Protestannya. Ya. Bahaya sekali. Islam tidak seberbahaya Protestantisme, ingat. Ya. Justru Islam kita langsung tahu, oh ini memang tidak ini. Tapi kalau Protestan, bahaya. Bahaya sekali, karena subtil. Ya, ini untuk orang Katolik. Islam orang lihat, kita lihat berarti jelas-jelas sekali. Tapi Protestan, bahayanya lah jauh. Nah, bagaimana bisa kalian katakan itu satu hal yang bisa dikatakan oleh seorang klerus, seorang romo. Dan anehnya, keuskupan dia itu kayak mendukung. Kayak nggak memberikan dia peringatan atau apapun itu. Tidak, dia terus hari demi hari dengan statusnya sebagai romo mencelah iman Protestan. Tapi kita membantah setiap tuduhan, setiap cercaan, setiap fitnahan dia. Ya, yang melaporkan siapa? Apakah kita orang Protestan? Bukan. Yang melaporkan adalah Ormas NTT. Saudara, begini saudaranya. Kalau logika bahwa pelaporan terjadi karena nggak mampu bantah argumen, maka Roma Katolik lah yang melakukan itu semenjak awal kepada Protestan. Faktanya Roma Katolik itu sudah kalah debat, sudah 500 tahun semenjak reformasi dilakukan oleh para reformator. Sudah kalah, ya. Kalau memang Katolik Roma itu memenangkan perdebatan di masa lalu, maka seharusnya reformasi nggak akan berhasil. Nggak akan. Umat pada masa itu akan sadar bahwa ajaran Protestan salah dan mereka tidak akan mengikuti para reformator di jalan reformasi. Tapi faktanya, saudara-saudara, dalam perdebatan-perdebatan, terbukti gerakan reformasi gereja adalah yang sesuai dengan kebenaran firman, yaitu Alkitab.
dan membuat umat dengan sukarela tanpa paksaan dari para reformator, bahkan mereka rela mati demi mengikuti gerakan reformasi karena mereka tahu bahwa reformasi berdasar pada firman Tuhan. Saudara ingat nama seperti John Wycliffe pernah saya bahas, Jan Hus dibakar saudara, ya Martin Luther dikucilkan, para reformator yang lain dikucilkan, mereka harus lari, diasingkan, mengasingkan diri karena takut mereka dibunuh oleh para pemimpin Katolik. Saudara, mereka nggak mampu mengalahkan argumentasi dari para reformator, maka mereka harus menggunakan kekerasan, kekuasaan untuk membungkam gerakan reformasi. Tapi berhasil? Tidak, saudara, karena kebenaran nggak bisa dihentikan. Nggak bisa, saudara ya. Kemudian ketika mereka nggak mampu berdebat secara argumen dengan para reformator, dengan Protestan, Paus ya di masa lalu memerintahkan perang dengan Protestan, perang fisik. Ya, makanya pecah perang 30 tahun yang berakhir juga dengan kekalahan Katolik. Bukan karena Protestan menang perang, tapi karena mereka terlalu ambisi, mau menguasai semua daerah, semua wilayah untuk bisa berkuasa sebagai sebuah institusi. Dan beberapa kerajaan yang sebenarnya Katolik malah jadi melawan kepausan karena sudah melebihi batas mereka. Jadi mereka memang ambisi kekuasaan itu besar sekali Roma Katolik ini. Saudara, waktu berlalu, saudara, Katolik yang gak mampu dengan perdebatan dan kalah dalam peperangan fisik, kemudian menggunakan pendekatan yang berbeda untuk meraih kekuasaan, yaitu kekuatan ekumenisme yang dilahirkan dari semangat Konsili Vatikan II. Mereka mencoba untuk merangkul gereja-gereja lain, ya, bahkan agama-agama lain mereka akui bahwa di agama lain ada keselamatan, dengan tujuan memberi pengaruh supaya secara perlahan mau membawa manusia untuk tunduk bersatu di bawah kekuasaan Paus di Roma. Tapi rupanya ya, orang-orang sadar bahwa Paus itu bukan siapa-siapa lagi dia di dunia sekarang. Dia nggak ada pengaruh-pengaruhnya lagi sebenarnya. Ya, bahkan bisa saya katakan ya, Alkitab lebih dari cukup untuk menjadi dasar bagi iman Kristen. Dan dalam sejarah, orang lebih pilih mati demi Alkitab, demi kebenaran firman daripada mati demi Paus. Jelas kok itu. Jelas, karena Paus ini kan bukan kebenaran dia. Dia bisa salah. Ya, secara moral bisa salah. Bahkan secara ex cathedra bisa salah. Banyak pernyataan-pernyataan, doktrin, dogma yang dikeluarkan oleh Paus secara ex cathedra itu salah kok. Ya, termasuk seperti Maria menginjak kepala ular. Yang pada teksnya itu berbicara mengenai Kristus yang menginjak kepala ular. Bukan Maria. Itu kan salah itu. Jadi jelas. Hanya Alkitab yang tidak bisa salah. Sola Scriptura. Saudara, kemudian setelah mereka mencoba dengan semangat ekumenisme, seperti terlihat bahwa Roma Katolik ini adalah agama yang damai, yang baik, apalagi muncul momok seperti Paus Fransiskus yang begitu adem, saudara. Tapi saudara, munculnya Allegro menunjukkan kemunafikan dari Roma Katolik kan? Ya, Allegro muncul dengan usaha yang sebenarnya sia-sia, tapi sebenarnya memberikan keuntungan bagi Protestan karena menunjukkan bagaimana sebenarnya wajah dari Roma Katolik yang tersembunyi di balik wajah Paus Fransiskus. Ya, Allegro menyerang secara terbuka iman Protestan dengan fitnah dan strawman. Setiap strawman pun masih bisa kita bantah, ya. Kita sanggah dengan argumen-argumen data yang kuat dan logis dan aktual. Tapi ya Allegro nggak peduli, saudara. Dan pengikutnya juga nggak peduli. Mereka hajar terus meskipun tuduhan dan fitnah mereka sudah dibantah berulang-ulang kali. Ya, mereka pikir ulangi saja argumen yang sudah dibantah. Yang penting tetap menyebarkan kebencian, meluapkan, ya, tetap memuaskan nafsu birahi yang mereka pendam, kebencian yang mereka pendam ratusan tahun yang diwariskan oleh para petinggi-petinggi mereka. Dengan begitu kita melihat bahwa Roma Katolik ini munafik sebenarnya, saudara ya. Selama ini mereka terkenal damai kan, terkenal adem, ya. Bahkan dengan Islam mereka berani mengakui secara institusi bahwa mereka menyembah Tuhan yang sama. Ya. Tapi saudara, ketika muncul klerus yang hari demi hari menghina Protestan tanpa henti, mana ada mereka bereaksi dengan romo mereka? Malah mereka mendukung, saudara. Mereka menganggap dia pahlawan. Keuskupan dari Allegro ini gak bertindak apa-apa dengan Allegro. Mereka mendukung, mereka memuji, mereka mengeluh-elukan sifat, sikap, keputusan, tindakan dari romo mereka. Dan ini membuat kita sadar bahwa inilah sebenarnya wajah asli mereka. Mereka damai, mereka adem, mereka itu katakan suka berdamai, toleransi. Bullshit.
Semua itu putar balik, semua itu saudara-saudara. Nggak benar itu. Karena terbukti di komentar-komentar ketika gerakan peace, ketika berita-berita menyampaikan bahwa Allegro itu menyampaikan kalimat-kalimat yang intoleran, malah banyak yang mendukung. Banyak yang mendukung, saudara-saudara. Ya, tapi mungkin kalian bilang bahwa itu kan cuma orang-orang tertentu. Ya, bagaimana dengan keuskupannya? Bagaimana dengan sifat atau sikap dari petinggi-petinggi Roma Katolik di negeri ini? Uskup Agung di Jakarta, atau mungkin ya bahkan para klerus-klerus yang lain, para romo-romo yang lain. Mana ada yang menegur Allegro? Mana ada yang menyampaikan bahwa sikap seperti Allegro itu salah? Nggak ada. Secara institusi pun mereka tidak melarang apa yang Allegro lakukan. Membuktikan sebenarnya apa yang saya katakan, bahwa mereka munafik, itu benar sebenarnya. Mereka bermuka dua selama ini. Ya, Paus Fransiskus yang mungkin dia berusaha dengan tulus untuk mengubah wajah Katolik dari hadapan dunia. Tapi ketika Paus Fransiskus mati, dan rupanya Paus Leo ini nggak seintens Fransiskus dalam bagaimana sikap toleransi dan sebagainya, Allegro sudah terlebih dahulu berkembang di Indonesia khususnya, menunjukkan wajah Roma Katolik yang sebenarnya, dengan dukungan dan mungkin tidak adanya teguran atau pasifnya keuskupannya dan pihak-pihak Katolik yang lain. Itu menunjukkan sekali bahwa Roma Katolik ini memang munafik selama ini. Bahwa sebenarnya mereka itu sangat intoleran, yang mereka itu sangat-sangat benci dengan Protestan. Mereka begitu membenci Protestan. Ya, bahkan ketika Allegro mengucapkan bubarkan saja Protestan, Protestan itu ateis, lebih berbahaya dari Islam intoleran, mereka mendukung, saudara. Mereka membela, mereka mengelulukan. Saudara, ini membuktikan sekali lagi, saudara. Mereka ini hanya ya senang dengan apa yang Allegro lakukan, yang menunjukkan isi hati sebenarnya dari Roma Katolik punya kebencian yang besar. Mereka nggak mengajarkan ajaran Kristus kok, ya. Kristus nggak mengajarkan hal-hal seperti itu, hal-hal seperti membenci sesama orang yang beriman kepada Kristus. Bukankah kami Protestan beriman kepada Kristus juga? Ya, memang kami menolak Paus, tapi bukankah cukup bagi kami untuk menyembah Yesus dan menjadi satu ukuran untuk kalian mengasihi kami, mengampuni kami, menerima keberadaan kami? Tapi yang ada, yang kalian tunjukkan, malah kebencian yang luar biasa kepada Protestantisme. Ya, menunjukkan bahwa kalian sama sekali bukan lagi pengikut Kristus dari segi sifat dan sikap Kristus. Saudara-saudara, memang itu dendam lama yang mereka pendam. Dendam yang diwariskan dari para pemimpin Roma Katolik yang marah karena para reformator itu membunuh impian mereka yang ingin menguasai Kristendom dengan kekuasaan institusi mereka di bawah Paus. Impian yang mereka bangun ratusan tahun, lulu lantah tak bersisa di tangan para reformator. Impian mereka, cita-cita mereka, mereka lah yang tertinggi dan harus semua orang Kristen yang percaya Yesus tunduk kepada Paus di Roma. Tapi itu nggak terjadi. Banyak sekali oleh gerakan Protestan, gereja-gereja muncul dengan pemimpin masing-masing yang acuh dengan Paus, yang nggak peduli dengan Paus, tapi tetap setia pada firman Tuhan. Mereka mau menghujat kami bahwa kalian itu mau tafsir semena-mena. Coba berikan tafsiran kalian. Nggak ada. Tafsiran kalian itu hampa. Hampa. Protestan memberikan setiap gereja di setiap lokasi, suku, budaya, kota, negara untuk dengan bebas memiliki administrasi sendiri, memiliki pemimpin sendiri yang harus tunduk di bawah otoritas firman Tuhan. Makanya ada banyak sinode. Bukan karena kami bertentangan, tapi kalian mencoba untuk memfitnah itu bahwa tuh kalian saling bertentangan, padahal tidak. Ya, yang bertentangan itu malahan adalah kalian sendiri dengan diri kalian sendiri. Jelas kok, ada kaum tradisional seperti Crusader Network yang baru saja kemarin mengkritisi habis-habisan Roma Katolik, mengkritisi Patrice Allegro, mengatakan bahwa Vatikan II itu berasal dari iblis. Jelas kok, kalian juga punya perpecahan internal yang luar biasa. Saudara-saudara, tapi memang kalian benci dengan Protestan. Impian yang kalian bangun hancur di tangan para reformator. Dan kalian gak bisa apa-apa lagi dengan hal itu. Itu fakta yang harus kalian terima. Para reformator berseru dengan jelas, sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. 5 sola yang bikin Roma Katolik gak bisa hidup damai dimanapun mereka mendengar seruan itu. Sudah 500 tahun. Dan kalian pikir kalian bisa menghentikan Protestantisme dengan omon-omon seorang Roma Katolik di NTT? Kami sebenarnya sangat siap membantah dan juga punya keuntungan untuk bisa meladeni setiap fitnah, strawman yang dilontarkan oleh romo kalian. Sangat siap. Tapi bagi kami, saudara-saudara, kalian sudah kalah 500 tahun. Ya, makanya kan Allegro itu takut berdebat.
dalam perdebatan dengan topik yang spesifik. Ya, Allegro bilang, kalian bersatu dulu untuk sepakat dalam hal tertentu, baru lawan saya. Saudara, kalau memang kalian itu merasa bahwa topik-topik dalam Protestan itu nggak disetujui oleh pihak-pihak Protestan, nggak semua, maka mari kita debatin satu topik dari kalian saja dong, iya kan? Kalian pikirkan, oh kami semua Katolik nggak ada yang nggak terima doktrin Maria misalnya. Mari kita debatkan soal Maria itu. Mari. Itu sebenarnya yang menjadi ajakan dari orang-orang Protestan ketika mengajak debat. Ya, berdebat itu kan bukan selalu untuk kalian mau nyerang Protestan kan. Kalau alasan kalian, oh kalian nggak bersatu, nggak perlu didebat, maka kalian yang bersatu aja menjadi topik dari pembahasan, perdebatan. Ya, itu yang harusnya dipikirkan. Tapi Allegro beribu-ribu alasan yang mau dia lakukan, yang mau dia berikan untuk lari dari perdebatan. Menunjukkan sebenarnya bahwa dia memang sadar nggak akan menang berdebat dengan Protestan. Karena Protestan memiliki dasar iman yang kokoh, yang teguh, yang langsung dari para rasul, dari para nabi, yaitu Alkitab. Sudah 500 tahun, dan mereka pikir mereka bisa menghentikan Protestantisme. Sedangkan setiap orang Protestan semenjak kecil sudah dekat dengan kitab suci yang secara nyata dan alami, ya, Alkitab secara nyata dan alami menunjukkan kesalahan-kesalahan dari Roma Katolik. Contoh yang paling sederhana adalah sujud dan cium patung. Sudahlah yang lain, banyak topik-topik yang memang gak sesuai dengan firman Tuhan dalam ajaran Roma Katolik. Tapi yang paling dekat mungkin yang boleh saya sampaikan di sini adalah sujud dan cium patung. Saya nggak bilang kalian menyembah patung ya. Oke lah, kalian bisa mengatakan kami nggak menyembah patung, kami hanya menghormati. Oke. Tapi yang saya mau serang di sini adalah praktik sujud dan cium patung. Apa itu? Untuk apa itu? Untuk apa? Begini ya, saudara. Kita ini manusia ciptaan Allah kan. Kita diciptakan begitu mulia. Gak segambar dan serupa dengan Allah. Nah, kita yang adalah segambar, image of God. Ya, kita ini bisa dikatakan patung yang Allah buat sendiri dengan tangannya dia, yang dia nafaskan. Kita dibuat dari debu tanah, diberi nafas, sehingga kita menjadi patungnya Allah yang hidup. Kemudian patungnya Allah yang hidup ini, manusia ini, sujud kepada patung manusia yang gak bisa bernafas, yang mati, yang dia buat sendiri dengan tangannya dia. Ini konyol, saudara. Ini menghina Allah. Diri kalian yang diciptakan oleh Allah dengan tangan Allah sendiri, ya, kalian dirajut di dalam rahim ibu kalian. Kemudian kalian itu adalah, ya, manusia, gambar dan rupa Allah. Kalian membiarkan secara liturgis diri kalian sujud dan cium patung. Wah, di Alkitab jelas itu nggak boleh. Dan orang-orang Protestan dari kecil sudah diajarkan, ya, jangan sujud patung, karena itu menghina Allah. Ya, Allah itu roh, kita harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, bukan menyembah sujud dan cium patung. Kalau mau menghormati Tuhan, taati perintahnya, bukan cium sujud patung ibunya atau patung Yesus, bukan. Kalau mau mentaati Kristus, kalau mengasihi Kristus, bukan sujud dan cium patung, tapi lakukan apa yang dia perintahkan. Apa? Kasihi sesama manusia. Kasihi, ya, kita melakukan kasih dalam hidup kita. Itu kalau mau mengatakan bahwa kita menghormati Tuhan. Hiperdulia yang kita lakukan itu bukanlah dengan praktek sujud dan cium patung. Hiperdulia adalah ketika kita memperlakukan manusia, gambar Allah di sekitar kita, dengan hormat dan takut. Itu yang namanya hiperdulia. Hormat itu adalah kita sujud, kita memberikan rasa respect, kita memberikan rasa kasih kita kepada sesama kita, kepada orang tua kita, kepada istri, suami, anak. Itu gambar Allah yang hidup, ya, bukan kepada patung yang mati. Bukan, saudara. Nah, ini kalian mau berpikir bahwa kalian bisa menghilangkan Protestan yang dengan teguh beriman seperti ini? Sulit, bos. Sulit, ya. Jadi Roma Katolik, ya, kalian yang bangga dengan Allegro, bangga silakan. Karena dengan begitu kalian itu semakin menunjukkan wajah kalian yang sebenarnya. Kalian itu munafik, ya. Allegro berhasil menunjukkan bahwa Roma Katolik bukanlah agama yang damai seperti yang dipresentasikan oleh Paus Fransiskus. Bukan. Roma Katolik itu sebenarnya adalah pembenci
orang-orang yang percaya Yesus yang gak sujud cium patung seperti mereka dan gak tunduk sama paus mereka. Mereka benci. Mereka gak peduli meskipun orang-orang lain percaya Yesus. Kalau gak sujud cium patung dan kalau gak hormat kepada paus, mereka benci. Itu kan yang kalian ingin kan? Ya, jelas kok itu kok. Kalau memang kalian itu agama damai, agama yang ya seperti yang dinampakkan oleh Paus Fransiskus, sudah lama Allegro itu diberikan sanksi oleh keuskupan dia. Sudah lama kalian itu menegur dia. Gak ada juga yang akan mendukung dia. Tapi buktinya, secara massal kalian berkomentar mendukung Patrice Allegro, tapi juga secara institusi, gak ada romo-romo selain Allegro, gak ada pihak pemimpin Roma Katolik di Indonesia yang memberikan teguran atau pernyataan bahwa mereka itu gak suka dengan Romo Patrice Allegro. Gak ada kan sampai sekarang. Menunjukkan bahwa memang kalian diam-diam mendukung dia. Dan wajah kalian sebenarnya adalah kalian itu hanyalah haters. Haters. Kalian membenci Protestan kok. Itu jelas. Ya. Terus dari sekian video saya, Tuhan memberkati.